Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya kau akan diselamatkan, kalau tidak percaya kau akan dihukum. Yohanes 3:36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat pagi bagi kita semuanya di saat ini, hari Jumat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus tertaut kepada Tuhan, hati kita, pikiran kita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semangat Tuhan, semangat Roh Kudus menyertai. Doa dan harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan dan iman akan terus menyertai kita dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, tetap di dalam pantauan Tuhan dan terang firman Allah. Terpujilah Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Saya baca mulai ayat 10 dulu, 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apapun yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jelas tema kita adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kalau firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan apapun yang disuruhkan kepadanya dan akan dibuatnya berhasil. Kita sudah bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika Tuhan mengatakan, aku menghukum engkau selama 70 tahun di Ur-Kasdim, dia lakukan. Tapi setelah itu aku juga akan mengembalikan engkau setelah 70 tahun mengalami hukuman. Dan di masa penghukuman itu juga Tuhan mengatakan kepadanya supaya mereka beranak cucu di situ. Artinya bahwa Tuhan betul-betul ingin melaksanakan dan firman-Nya, dan firman-Nya tidak akan pernah gagal, firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang disuruhkan kepadanya. Itu sebabnya para nabi-nabi Tuhan menyampaikan pesan-pesan itu kepada orang-orang Israel dengan harapan mereka melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi dasar dablek, bebal kebal tebal, keras tepuk, keras kepala, keras hati, itulah Israel. Tapi Tuhan tetap akan melaksanakan janjinya bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Karena itu urusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan siapapun. Jadi biarkan Tuhan yang menyatakan segala hal-hal yang indah melalui firman-Nya kepada siapapun. Puji nama Tuhan. Jadi dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, bagaimana respon kita untuk menyikapi bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Respon kita untuk menyikapi bahwa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia menurut Yesaya 55 ayat 10 dan 11 adalah, yang pertama dikatakan dengan jelas, taat atau menuruti firman Tuhan. Berarti kalau dia taat dan menuruti firman Allah, dia menjadi kuat imannya.
Dia akan melakukan apa yang terbaik dalam kehidupannya. Dan kalau kembali saya katakan kembali ke dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu, bagaimana orang yang mendengarkan firman Allah dan kemudian melakukan, dia seperti orang bijaksana. Walaupun ada hujan datang, banjir datang, angin datang menerpa rumah itu, tetapi dia tidak akan mengalami kehancuran karena Tuhan bersama dengan dia. Dari mereka akan mengalami, karena firman Allah itu tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Kalau orang itu taat, buah ketaatan itulah yang akan dia dapat. Tapi kalau dia tidak taat, mengabaikan firman Tuhan, itu dia akan menjadi lemah, ya. Dia akan menjadi bulan-bulanan kuasa kegelapan. Dia akan mengalami masalah. Roma bilang orang-orang yang keluar dari Tuhan itu akan mengalami banyak persoalan dalam kehidupannya. Bukan hanya dari dalam, tapi dari luar juga, karena tidak ada lagi tameng yang menguasai dirinya. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita responi dengan yang positif. Mari kita responi dengan ketaatan penuh kepada dia, bukan menolak dia. Yang kedua mendengar dan melakukan. Ada orang kan mendengar tapi tidak melakukan. Jadi kita sebagai orang yang percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, ketika kita mendengar, kita melakukan dengan taat firman itu, supaya kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mendengar dan tidak melakukan, kita menjadi lemah dalam iman kita. Mengapa orang menjadi tangguh dalam kehidupan ini, dalam iman mereka? Karena mereka tertaut dengan firman Allah, tertaut dengan Tuhan. Karena mereka tahu firman Allah, bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana menghindari hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan bagaimana melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan. Dan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan, mereka akan dengan bergairah melakukannya. Dan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, mereka tidak akan melakukannya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Mereka masa bodoh saja. Tapi ingatlah bahwa ketika ujian itu datang, kehancuran akan menimpa engkau. Sama seperti orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang bangun rumahnya di atas pasir. Ada banjir, ada hujan, ada banjir, ada angin yang menerpa rumah tersebut, dan berat kehancurannya. Sebab apa? Tidak tahan. Demikian juga hidup yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, dia akan mengalami penderitaan sendiri. Dan itu sebabnya firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena firman-Nya dengan jelas, ia akan berhasil dengan apa yang kuperintahkan kepadanya dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Yang ketiga, direspon dengan baik, mendapatkan berkat. Diresponi dengan buruk, mendapatkan kutuk. Kita lihat bagaimana satu penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada Niniwe, ya, supaya dihancurkan. Tuhan mau mendatangkan hukuman berat atas Niniwe. Tapi Tuhan suruh si Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk beritakan firman, tapi dia lari dan Tuhan hukum dia. Tapi setelah ditelan ikan, dan dia akhirnya walaupun dengan berat hati, dia pergi juga memberitakan firman Allah. Dan Niniwe anehnya itu bertobat. Hewan-hewannya disuruh berpuasa. Karena firman Allah, mereka percayai ketika mereka tidak melakukan, bukan kebaikan yang datang, tapi kehancuran bagi mereka. Dan mereka tidak mau untuk kehancuran, tapi mereka mau berkat Allah turun. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Dan mereka bertobat dan Tuhan menolong mereka.
Dan yang ketiga yang mau saya katakan, yang ketika orang meresponi dan tidak meresponi dengan buruk, mendatangkan kutuk. Kalau kita belajar dari orang Israel, khususnya hakim-hakim lah, ya, kitab hakim-hakim, kalau kita sering membaca kitab hakim-hakim, kitab hakim-hakim itu kan bagaimana Tuhan memulai hal-hal yang baik, dan memang Tuhan menyediakan orang-orang di sekitarnya, raja-raja di sekitarnya, untuk mencobai orang-orang yang mereka tidak mengenal peperangan di masa atau kesulitan di padang gurun itu. Dan kemudian dengan maksud supaya mereka melatih, Tuhan itu melatih mereka berperang supaya mereka menjadi tangguh. Dan tetapi Israel ini yang seperti sekarang kan kebal bebal tebal, keras hati tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau mendengarkan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka, kutuk yang mereka terima. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita tahu bahwa firman Allah itu bahwa firman Allah itu hidup, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Percayalah kepada firman itu. 31.176 ayat ada di situ. Lebih kurang 8.500 janji berkat Tuhan. Jadi kalau engkau mempercayai firman Allah itu, engkau akan mendapatkan. Dia tidak akan pernah melakukan di luar daripada firman itu. Itu sebabnya kalau kita baca kronologis dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius kepada Wahyu, bagaimana di Wahyu bagaimana akhir dari kehidupan manusia, di mana di Kejadian bagaimana awal kehidupan manusia, dan kemudian di akhir kehidupan di dalam Wahyu Tuhan akan menggulung apa yang ada sekarang ini dan menjadikan bumi baru. Dan itulah tempat kita bersama-sama nantinya dengan Tuhan. Kita tidak akan lihat lagi rumah ini ataupun apa yang ada di dalamnya. Tetapi yang mau saya katakan, Tuhan akan melaksanakan itu firman-Nya, karena firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepadanya. Kiranya kita adalah orang-orang yang percaya kepada firman dan hidup sesuai dengan firman. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman tidak akan pernah kembali sia-sia kepada-Mu. Terpujilah Engkau, kami percayai itu Engkau akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan akan berhasil apa yang Kau suruhkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Arahkan tangan kepada Tuhan. Engkau tidak mengenal jarak Tuhan, tidak mengenal ruangan, tidak mengenal waktu. Engkau adalah Allah yang mampu datang kepada mereka dimanapun mereka berada, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengenal jarak waktu maupun ruang. Dan segala penyakit yang mereka derita akan perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan oleh bilubis mereka sembuh, baik roh, jiwa dan tubuh mereka sehat sempurna, terpelihara oleh karena Tuhan. Dan kalau engkau sedang berbeban berat apapun, mungkin di saat-saat sekarang ini keadaan tidak baik-baik saja, apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan segala persoalan kami kepadamu, karena Engkau yang mengatakan, serahkan segala persoalan dan datang kepadaku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datanglah kepada Tuhan dan supaya engkau menikmati kelegaan daripada Tuhan. Kalau kamu belum menikmati kelegaan daripada Tuhan, minta supaya betul-betul engkau mengalami kelegaan daripada Tuhan, karena firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan berhasil dengan apa yang disuruhkan. Minta dengan sungguh, maka engkau akan melihat pembebasan yang sungguh baik daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau kita mau beraktivitas, teruslah hidup terus dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita ingin berbagi, berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.